Dan ini hasil anak ayam, hasil tetasan sendiri, hasil netas dari mesin tetas sederhana buatan saya sendiri. Ini jumlahnya kurang lebih ada sekitaran hampir 20 ekor, dan yang lainnya yang sudah lebih besar lagi saya sudah pindahkan ke kandang pembesaran. Jumlahnya ada sekitaran hampir 40 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel peternak skala rumahan. Ini udah malam sekitaran jam 9 ini. Di sini hujan ya. Hujan terus. Sudah hampir 2 bulan ini hujannya intens sekali. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal terpenting dalam penetasan telur ayam. Ini mesin tetas sederhana saya, bisa lihat sendiri ini. Ini pakai ganjalan apa semua. Jadi saya teman-teman nilailah sendiri. Ini modelnya aja kayak gini nih. Insyaallah kedepannya nanti saya upgrade lagi ke mesin tetas yang lebih bagus, tapi tetap saya buat sendiri. Nggak saya beli. Nanti teman-teman yang ingin melihat proses pembuatannya, nantikan aja di video selanjutnya. Doakan saja biar saya cepat dapat rezeki dan buat mesin tetas yang baru lagi. Oke teman-teman, ini untuk mesin tetasnya. Kita lihat ya. Ini mesin tetas. Waduh, udah ada yang menetas ya. Ini udah ada 1 ekor yang menetas. Ini kayaknya dari sini. Ini karena ini banyak yang sudah retak nih. Ini ada retak nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 menetas. Dan ini insyaallah dari 10 butir. Ini 1 udah keluar. Insyaallah menetas semua. Karena sudah saya center, sudah saya teropong. Telurnya ini semua fertil dan anak-anaknya sampai kemarin malam itu alhamdulillah masih hidup dalam telur. Insyaallah dia netas semua. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar menetaskan telur ayam, yang pertama-tama itu kita pastikan dulu bahwa telurnya itu harus fertil. Telurnya itu harus fertil. Persyaratan untuk telur fertil itu yang pertama harus ada pejantannya teman-teman. Jadi induk ayam itu sekalipun bertelur, kalau nggak ada pejantan otomatis telurnya nggak bakalan fertil karena nggak dibuahi. Oke, bisa paham kan teman-teman? Jadi kalau ingin menetaskan telur, faktor pendukung pertamanya itu harus pertama-tama telurnya harus fertil dulu. Gimana caranya agar fertil? Ya harus dikawinkan sama pejantan. Perbandingan pejantan sama betinanya itu berapa mas? 1 banding berapa? Untuk pejantannya 1, saya pakai pejantan bangkok. Saya biasanya pakai sampai 5 ekor ayam betina. Kalau ingin hasilnya lebih bagus lagi. Kalau ingin hasilnya banyak yang fertil, 1 banding 5 masih bagus. Kalau untuk ayam aduan sendiri 1 banding 3 lebih bagus. Tapi kalau pejantannya 1 dan indukannya itu ada lebih dari 5, saya sangat menyarankan untuk pejantannya dikasih fooding ya, setiap hari dirawat kayak ayam aduan, dikasih fooding, kasih
jamu, dikasih obat-obatan, kasih vitamin biar dia makin sehat, biar telurnya bisa fertil. Oke, dari di sini ada telur ayam aduan di sini. Di sini ini ayam aduan semua, dan di sini itu ada ayam aduan juga. Dan di sini ini yang di tengah ini belum saya putar ya, belum saya balik-balik karena ini baru saya taruh kemarin malam. Ini telur ayam joper. Ini bisa lihat sini, saya kasih kode di sini, joper 1907 itu tanggal masuknya ya. Tanggal masuk di mesin tetas. Jadi telur ini kemarin baru saya masukkan, baru dari tanggal 19. Jadi ini sudah saatnya untuk saya teropong fertil atau tidak telurnya. Jadi di usia 4 hari setelah masuk mesin tetas, kita bisa tahu telurnya fertil atau tidak. Kalau telurnya fertil, alhamdulillah. Kalau nggak fertil, bisa kita goreng atau bisa kita jual kembali. Asalkan baru berusia 4 hari atau paling lama 6 hari. Kalau telur yang tidak fertil terus kita biarkan di dalam mesin tetas selama lebih dari 6 hari, itu ketika kita rebus atau goreng, itu kuningnya sudah agak rusak ya. Sudah mulai terpisah antara kuning telur dan putih telurnya. Oke, kembali lagi ke topik teman-teman. Jadi persyaratan pertama untuk menetaskan telur itu, telurnya harus fertil. Yang kedua, waktu mengumpulkan telur itu berapa lama. Telur sebelum dimasukkan ke mesin tetas, kalau jumlah indukan kita ada 5, itu jangan kita ambil 5 langsung masukin, ambil 5 kemudian kita langsung masukin. Jangan begitu teman-teman. Nanti ayamnya itu ketika netas, itu netasnya 5 hari berikut 5. Kalau teman-teman suka atau ingin panen anak ayamnya itu sekali panen ada sekitaran 20-an ekor atau 30-an ekor, itu bisa teman-teman kumpulin telurnya bisa sampai 4 atau 5 hari. 7 hari masih bisa, tapi yang paling bagus itu 4 sampai 5 hari. Jadi misalnya kalau ada 5 indukan, 5 indukan ini kalau bertelur setiap hari ada 4 atau 5, jangan dulu masukin ke mesin tetas, kita kumpulin dulu, masukkan ke dalam kotak. Yang penting suhunya stabil, suhu ruangan. Kita kumpulin selama 4 hari. Misalnya kalau dia bertelur 5 setiap hari, itu kalau 4 hari berarti ada 20 butir telur. Nah, setiap 4 hari dimasukin ke mesin tetas. Kalau 20 butir telur setiap 4 hari, jadi kita panen anak ayamnya itu setiap 4 hari itu ada panen 20 ekor anak ayam. Jadi misalnya kalau di sini, kalau misalnya mesin tetasnya kapasitas 100 butir, kemudian tiap 4 hari kita masukkan 20 butir. Ketika menetas nanti, saat 20 butir yang pertama kita masukkan sudah mulai netas, 4 hari berikutnya kita kan panen lagi 20 anak ayam lagi, 4 harinya 20 anak ayam lagi, 4 harinya 20 anak ayam lagi. Begitu seterusnya sampai telur 100 butir yang kita masukin itu menetas semua teman-teman. Jadi begitu siklusnya itu per 4 hari, 4 atau 5 hari. Ya, terserah teman-teman mau 4 hari, 5 hari atau 7 hari. Tapi yang paling bagus saya menyarankan 4 hari atau 5 hari. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita harus setting suhu mesin tetasnya di kisaran ini suhunya 37 sampai 38 derajat. 37 sampai 38 derajat itu adalah suhu penetasan normal. Jadi 37 sampai 38 derajat itu sama seperti suhu saat induk ayam mengaram telurnya. Jadi suhunya kita setel 37 sampai 38. Kalau
Di bawah itu, di bawah 37 hasilnya banyak telur yang rusak, dan di atas 38 itu hasilnya juga kurang bagus teman-teman. Jadi alangkah baiknya jangan sampai lewat di 37 dan 38. Jadi untuk teman-teman yang belum paham, sini ada alatan itu ada termostat. Termostat itu fungsinya untuk mengatur suhu di dalam ruangan ini. Jadi ini saya masih pakai yang manual, yang kapsul. Jadi makanya saya pakai termometer yang kayak gitu. Kalau termostat yang digital itu sudah ada termometernya. Termometernya sudah ada, tinggal di setting. Jadi tergantung kita setting suhunya berapa, maka termostat itu akan bekerja sesuai settingan kita. Kalau ini agak rumit ya, cara pakainya ini agak rumit. Kita harus jagain. Jadi pakai termometer kemudian disetel. Sebelum dapat suhu yang normal, kita itu harus standby di depan mesin tetas sampai kita dapat suhu yang normal. Untuk cara menyetel termostatnya itu nanti saya akan buatkan video di sesi selanjutnya. Ini untuk sementara ini kita bahas dulu fungsinya dan cara penetasan telur ya, biar hasilnya bagus. Oke, jadi teman-teman harus atur suhunya. Kemudian yang keempat, sediakan bak air. Ini di bawah. Ini nampan untuk air ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kelembapan. Bang, kenapa pakai air sementara di induk ayam itu kalau ngerem nggak ada airnya? Oke, saya jelaskan sedikit. Induk ayam itu dia punya kelembapan alami. Jadi itu sudah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan sampai telurnya bisa netas. Telur-telur ini tanpa ada kelembapan dari nampan air ini dalam mesin tetas, ini nggak akan menetas karena otomatis anak-anaknya bakalan mati dalam telur. Anak-anak ayam itu butuh penetasan. Ini sangat penting sekali ya. Untuk bak air ini fungsinya sangat penting sekali dalam penetasan di mesin tetas seperti ini. Kalau kelembapannya kurang, risikonya itu anak ayam nggak bisa netas dari telur. Dia bakalan lengket. Kalau kelembapan terlalu tinggi, anak ayam bakalan mati karena nanti tenggelam di air. Kalau kelembapannya terlalu tinggi. Jadi kelembapan yang pas untuk mesin tetas itu berada di kisaran 60 apa ya kalau kelembapan? 60 lah. Ini 60. Untuk alat pengukur kelembapan sendiri saya belum punya. Saya ini hanya pakai feeling saja, pengalaman. Intinya kalau mau taruh air di nampan ini itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Cukup segini nih. Ukurannya itu kayak gini nih. Jangan terlalu banyak, ukurannya kayak gini. Nanti dikontrol, tiap 3 hari itu dikontrol. Kalau ulah kurang, ditambahin juga. Ditambahin sampai sama seperti ini. Jangan lebih, kalau lebih telurnya bakalan rusak. Untuk alat pengukur kelembapan sendiri itu bisa teman-teman pesan atau bisa beli di poultry shop atau beli di toko elektronik ataupun juga bisa pesan online. Itu nama alatnya itu hygrometer, alat pengukur kelembapan. Jadi teman-teman ingat baik-baik, yang pertama itu dalam proses penetasan itu yang pertama telurnya harus fertil dulu. Yang kedua itu suhu di mesin tetas ini harus pas. Oke. Suhu di mesin tetas ini harus pas, yaitu di kisaran angka 37 sampai 38 derajat Celcius.
Yang ketiga, pengumpulan telur itu jangan sampai lewat dari 4 atau 5 hari, itu yang paling bagus. 7 hari masih ada kompromi lah. 7 hari masih bisa. Selebihnya hasilnya kurang bagus. Kemudian bak airnya ini harus selalu dikontrol, jangan sampai kering dan jangan sampai airnya berlebihan. Oke, yang kelima ini teman-teman harus rajin telurnya dibalik, diputar. Tapi kalau telur yang baru ditaruh kayak gini, itu jangan diputar dulu selama 4 hari agar embrionya berkembang dengan baik dulu. Jangan diputar dulu selama 4 hari. Nanti setelah 4 hari kita teropong telurnya kalau sudah fertil, kemudian kita putar. Pemutarannya itu kalau saya pribadi memutar telur itu 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari, dan alhamdulillah sesuai pengalaman saya hasil penetasannya itu bisa 80-90% menetas. Ini buktinya ya. Ini ada bukti. Ini baru netas. Ini juga ada yang retak-retak nih. Ini mau netas nih. Ini mungkin sampai besok pagi udah netasnya, insyaallah. Jadi untuk pemutaran telurnya itu bisa dilakukan 2 kali. Lebih baik lagi kalau sampai 3 kali dalam sehari. Kalau saya kan kerja, jadi bangun pagi telurnya diputar, pulang kerja sore telurnya diputar. Sudah. Jadi nggak susah teman-teman ya. Kalau ingin beternak ya semuanya harus ada pengorbanan lah. Jangan hanya ingin hasilnya aja tapi nggak mau korban. Berkorban dulu biar bisa dapat hasil yang bagus. Jadi ingat ya teman-teman, yang pertama telurnya harus fertil. Yang kedua, waktu pemasukan telurnya ini, pengumpulan telurnya itu tiap 4 atau 5 hari sekali, terus dimasukkan ke mesin tetas. Yang ketiga, suhu mesin tetas itu harus 37 atau 38 derajat. Kemudian bak air harus selalu dikontrol. Bak airnya itu harus selalu dikontrol tiap minimal 3 hari. Kemudian rutin memutar telur. Minimal paling kurang itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Oke, mungkin hanya di situ dulu, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang penetasan telur. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas lagi. Untuk teman-teman yang masih kurang paham tentang cara menetaskan telur, mohon di komen di bawah biar saya bisa buatkan videonya lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika video ini bermanfaat. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru gabung, ini channel untuk peternakan, khususnya bergerak di peternak skala rumahan. Jadi yang ingin belajar ternak kecil-kecilan, mari kita belajar sama-sama di channel ini. Dan jangan lupa sekali lagi dukung channel ini lewat dukungan Anda dengan cara pencet tombol subscribe warna merah yang ada di pojok kanan sebelah bawah video. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti kita akan buatkan video lagi tergantung request teman-teman. Tergantung sampai di mana pemahaman teman-teman tentang cara menetaskan telur. Kalau ada yang kurang, nanti insya Allah saya sebisa mungkin untuk menjawab dengan membuatkan video. Biar teman-teman tidak salah dalam proses penetasan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam peternak.